gebrakan, Sen Patinama jalani latihan pribadi sampai gelar meet and greet. Selain gacor, ini alasan Egy Maulana Fikri layak kembali ke timnas. Misi khusus Gerald Vandenberg berlanjut, skuad Garuda Muda diracik. Hiraukan sanksi FIFA, PSSI tambah kuota tiket kontra Cina. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Misi khusus Gerald Vandenberg berlanjut, skuad Garuda Muda diracik. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg terus mempersiapkan kerangka tim jelang Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Setelah mengunjungi beberapa tim Liga 1 untuk mencari pemain, kini giliran sang jawara Persib Bandung yang mendapat kesempatan. Selain ngobrol dengan juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, serta manajemen tim, Gerald Vandenberg juga bicara dengan dua wonderkid Maung Bandung yakni Kakang Rudianto serta Robby Darwis. Keduanya masih cukup umur jika memang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23 untuk beberapa kejuaraan di depan. Sebelum mengunjungi Persib Bandung, juru formasi asal Belanda itu sudah datang ke PSIS Semarang, PSS Sleman, dan Persis Solo. Kemungkinan besar bukan cuma 4 klub itu saja yang akan dikunjungi Gerald Vandenberg, mengingat Liga 1 masih akan berlangsung hingga pekan depan. Sejumlah nama seperti Hoki Caraka, Zaki Ashraf, Robby Darwis, hingga Alfrianto Niko disebut-sebut berpeluang besar masuk skuad karena pengalaman mereka bersama timnas kelompok usia sebelumnya. Namun yang menjadi kejutan, Gerald Vandenberg juga menginginkan sosok Jan Schraven dan Mauro Zylstra untuk mengisi lini depan skuad Garuda Muda. PSSI sendiri tengah menyiapkan program pemusatan latihan jangka menengah yang terstruktur, termasuk rencana pemanggilan awal pemain pada Juni mendatang sebagai persiapan menuju Piala AFF U23. Namun, lebih dari itu, skuad Garuda Muda memang memiliki jadwal padat seperti SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Tentu, kerja keras dan totalitas Gerald Vandenberg dalam memantau pemain patut diapresiasi. Kini, menarik untuk menanti sentuhan asisten Patrick Kluivert tersebut. Hiraukan sanksi FIFA, PSSI tambah kuota tiket kontra Cina. Meski mendapat sanksi dari FIFA, antusiasme supporter Garuda tidak perlu diragukan lagi. Bahkan seakan mendapatkan dukungan dari PSSI. Hal itu tak terlepas dari ludesnya tiket Timnas Indonesia versus Cina hanya dalam tempo sehari. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyampaikan bahwa penjualan tiket yang dimulai pada Kamis lalu mengundang animo besar dari penonton. Seluruh tiket yang disediakan di Livin Mandiri ludes dalam waktu kurang dari 6 jam setelah dibuka pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Padahal PSSI menyediakan berbagai harga tiket dimulai dari yang termurah dibanderol Rp300.000 hingga yang termahal seharga Rp1,75 juta. Penjualan tiket dari jalur sponsor Timnas Indonesia sendiri mengambil porsi 80% dari total yang disediakan PSSI. Menariknya, Arya Sinulinga menegaskan bahwa ada 20% tiket tambahan yang akan dijual via online. Kami sudah menyiapkan sekitar 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas GBK. Dari sana, kemarin kami buka penjualan lewat Livin 80% sudah terjual. Itu semua kelas. Nanti tanggal 19 Mei hari Senin kami akan buka lagi di Kita Garuda yang sisa 20%. Ujar tangan kanan Erick Thohir tersebut. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antusias Garuda fans dimanapun berada meskipun sempat mendapatkan sanksi dari FIFA. Satu hal yang pasti, supporter Garuda wajib menunjukkan sikap positif kalau memberikan dukungan agar tidak merugikan tim Merah Putih. Selain gacor, ini alasan Egy Maulana Fikri layak kembali ke timnas. 1. Versatile. Kendati seorang winger, Egy Maulana Fikri juga bisa ditempatkan di berbagai posisi. Sepanjang karir profesionalnya, Egy Maulana Fikri bisa bermain di posisi gelandang sayap, penyerang sayap, gelandang serang hingga gelandang tengah. Kondisi inilah yang bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi Patrick Kluivert untuk bisa memanggil Egy Maulana Fikri ke skuad Timnas Indonesia nantinya. 2. Solusi pemain yang cedera.
Kondisi cederanya beberapa pilar utama timnas Indonesia membuat Patrick Kluivert harus putar otak dalam mengatasi situasi semacam ini. Memanggil nama Egy Maulana Fikri ke skuad timnas Indonesia dirasakan menjadi pilihan yang cukup realistis mengingat dirinya bisa menggantikan posisi pemain yang cedera saat ini. Terlebih lagi, kemampuan versatile yang dimilikinya juga bisa memberikan keuntungan bagi tim. 3. Berpengalaman. Meskipun masih berusia cukup muda, Egy Maulana Fikri juga dianggap menjadi salah satu pemain yang cukup berpengalaman di skuad timnas Indonesia saat ini. Tercatat, dirinya sudah bermain untuk timnas Indonesia sebanyak 27 kali dan telah mencetak 8 gol. Tentunya, pengalamannya tersebut bisa cukup berdampak bagi timnas Indonesia ke depannya. Di sisi lain, punggawa Dewa United tersebut juga pernah beberapa tahun merasakan atmosfer di Liga Eropa, seperti di Liga Polandia dan Liga Slovakia. Hal itu menegaskan bahwa Egy Maulana Fikri memiliki pengalaman lebih. Gebrakan Sen Patinama jalani latihan pribadi sampai gelar meet and greet. Tak ingin kalah bersaing dengan penggawa Garuda lainnya membuat Sen Patinama bekerja keras meningkatkan kualitas. Hal itu dilakukan jelang melakoni pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, kondisi Sen Patinama sempat diragukan lantaran minimnya menit bermain bersama klub. Namun, sebagai pemain profesional, pemain berdarah Maluku itu menunjukkan tekadnya untuk menjalani latihan pribadi. Sebagaimana dikutip dari unggahan story Instagram pribadinya, Sen Patinama tampak menjalani latihan fisik hingga passing. Ia menjalani latihan tersebut di Dubai bersama Jamie Wallard yang notabene dikenal sebagai pelatih fisik khusus. Menariknya, dengan bangga, Sen Patinama menggunakan jersey latihan skuad Garuda. Hal tersebut sekaligus menunjukkan tekad sang pemain untuk kembali mendapatkan tempat utama di tim Merah Putih. Terlebih, hal itu tidak mudah lantaran masih ada sosok konsisten Calvin Verdong di sektor bek kiri. Yang jelas, latihan mandiri Sen Patinama tersebut dilakukan guna menyambut TC Timnas Indonesia di Bali. Saat para pemain lain sudah tiba di Bali guna liburan terlebih dahulu, Sen Patinama memilih menjaga kondisi fisik. Kendati begitu, pemain berusia 26 tahun tersebut tidak akan lama lagi tiba di Bali. Sebab Sen Patinama juga akan menghadiri acara meet and greet di Pulau Dewata.